Halo, perkenalkan nama saya Sylvita Nanda dengan NIM 210401103. Mengenai hobi, saya lebih suka menggambar atau mendengar musik. Nah, untuk pelajaran kesukaan, saya lebih suka yang berfokus ke website. Nah, untuk makanan kesukaan apa ya? Bakso kali. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pengujian kode program menggunakan implementasi dari IDS. Nah, langsung aja kita masuk ke aplikasi VS Code. Kita menggunakan VS Code untuk menjalankan program. Nah, IDS sendiri merupakan instruction detection system. Oke, untuk yang pertama kali ini kita akan menginstal modul Skepi dan libcap dev. Nah, karena di sini saya sudah menginstal modul tersebut, maka saya akan lanjut ke bagian pertama program. Di sini sebelumnya saya sudah mencari program program IDS yang akan kita jalankan. Nah, di sini kita akan mengimport yang namanya modul Skepi tadi dan update-nya. Nah, pada bagian ini from Skepi import ini berfungsi untuk menangkap dan memproses alamat atau aliran IP yang akan masuk. Jadi untuk yang kedua ini untuk datetime, untuk mencatat data waktunya aja gitu, untuk mencatat waktu yang masuk. Lalu bagian yang kedua kita membuat kelas IDS. Nah, di dalam kelas IDS ini ada yang namanya flex TCP. Ini sebagai kode-kode rahasia yang akan ngasih tahu status di dalam komunikasi TCP-nya nanti gitu. Nah, seperti ini kode-kode singkat ini, maka dia akan muncul ketika output nanti. Nah, kenapa dia dibuat singkat? Agar lebih gampang. Jadi singkatan-singkatan itu tuh masuk ke nama aslinya gitu. Ini seperti ini. F sama dengan F in gitu, S sama dengan S Y in, atau R sama dengan RST atau reset gitu loh. Setelah itu kita lanjut untuk membuat yang namanya tracking IP-nya dan threshold. Nah, untuk kodenya sendiri untuk bagian trackingnya kita menggunakan ini seperti kode ini. Nah, pada bagian ini untuk tracking IP-nya gunanya tuh untuk melacak jumlah paket dari setiap aliran IP yang akan muncul nantinya. Lalu yang kedua untuk threshold-nya
Nah, untuk thresholdnya sendiri itu gunanya untuk kita tuh membatasi jumlah paket untuk mendeteksi kemungkinan jika ada serangan flood yang masuk gitu loh. Jadi thresholdnya kita bataskan sampai 1000. Nah, yang pertama kita lakukan itulah functionnya kita menggunakan sniffer. Nah, untuk kodenya sendiri ini nah, untuk kode sniffer ini, kode paket ini nih gunanya untuk menangkap paket dan memeriksa gitu loh, untuk sniffer. Nah, jika pada kode pertama ini, jika paket tersebut adalah paket IP, maka alamat sumber dan tujuannya akan tercetak gitu. Nah, jika yang kedua, jika yang muncul adalah TCP, maka dia akan mengeluarkan informasi tentang port dan si flags TCP tadi nih. Ini bagian flags TCP ini, maka dia akan mencetak pada outputnya nanti gitu. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan function detect TCP float. Nah, ini untuk kode programnya. Nah, pada kode ini nih detect TCP ini kita akan, nama paketnya itu float detection. Jadi gunanya tuh kita nanti akan mendeteksi potensi serangan dari flooding dengan melacak paket si TCP dari setiap aliran IP yang masuk gitu. Nah, untuk kodenya ini, nah di sini yang seperti saya bilang tadi, itu bagian ini tuh untuk mendeteksi potensi dari serangan flooding dengan melacak si TCP-nya dari setiap aliran paket IP yang masuk. Nih, itu kodenya. Nah, untuk bagian yang kedua ini dia ini akan menentukan atau mendeklarasikan, apa ya bahasanya ya, untuk menentukan bagaimana jika si aliran IP tersebut tuh melebihi dari jumlah yang udah kita tentuin tadi. Thresholdnya kan 1000. Jadi kalau si ini 1000, kalau dia melebihi dari jumlah threshold tersebut, maka otomatis fungsi ini nih untuk mencetak maka dia akan mencetak peringatan bahwa adanya serangan dari flooding tersebut gitu. Kalau dia lebih dari 1000, maka dia akan mencetak atau mencetak peringatan tentang adanya serangan si flood tadi gitu. Nah, yang terakhir ini yaitu yang paling penting dalam program itu main functionnya.
Nah, untuk main functionnya sendiri itu gunanya tuh di dalam main function ini ada yang namanya paket sniffer sama Skeppy tadi. Jadi dia memproses setiap paket tersebut, memproses setiap paket yang diterima menggunakan si sniffer dan Skeppy tadi. Nah, untuk outputnya sendiri ini kalau jika udah, kita langsung menjalankan gambaran si programnya. Jadi kita langsung aja run kode programnya. Nah, di sini untuk outputnya seperti ini, maka dia akan mencatat IP paketnya dengan halaman IP ini, dan untuk timenya ini. Lalu dia akan mencetak sebanyak mungkin seperti ini untuk outputnya. Nah, jika dia lebih dari 1000, maka otomatis si si data program tersebut mengalami penyerangan flooding. Ini untuk outputnya akan terus jalan. Nah, kalau dia seperti ini, berarti dia merupakan paket IP. Jika ada seperti Nah, jika ada muncul paket TCP-nya, otomatis dia akan menampilkan singkatan si TCP flags tadi.